Baik teman-teman, karena pemateri kita udah siap, Kak Ihsan sudah siap. Kemudian teman-teman diperbolehkan, saya coba kembali lagi mempersiapkan diri. Bagi teman-teman yang ingin mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Kak Ihsan, boleh disiapkan catatannya. Kemudian eh, mari sama-sama kita luruskan niat kita, pembelajaran kita pada malam hari ini agar sharing session kita ini bisa bernilai pahala ya. Oke, kita buka untuk sharing session kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Ihsan kami persilakan. Ini langsung mulai ya? Mulai ya? Ya, Kak Ihsan. Oke, oke. Siap. Tadi suaranya agak hilang dikit. Oh, Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, alhamdulillah segala puji tetap milik Allah SWT yang alhamdulillah telah memberikan kita senantiasa banyak sekali kenikmatan hingga hari ini kita bisa makan apa aja hari ini teman-teman semua. Kita udah bisa makan tentunya ya nasi ya teman-teman semua. Saya tuh pernah iseng gitu ya teman-teman semua ngitung nasi ya. Nasi per apa namanya? Per sendok tuh berapa gitu ya. Per ini per eh, apa namanya? Comot ya istilahnya ya, comot kalau dalam Sundanya mah. Eh, kurang lebih itu sekitar oh ada yang makan seblak juga alhamdulillah. Wah tadi saya makan mie gacor teman-teman. Enggak ini mah canda doang tapi benar. Soalnya enak. Eh, saya pernah nyoba hitung itu sekitar 500, aduh saya lupa lagi, 560-an biji kalau nggak salah teman-teman, satu genggaman atau sekitar 460 atau 560 saya lupa. Nah, saya nyatet di HP masalah. Karena pas itu soalnya guru saya itu pernah minta gitu kan ya. Coba kalian gitu ya, hitung ini secara latihan bersyukur gitu ya. Coba kalian hitung gitu ya, berapa biji besi besi biji apa nasi ya, biji padi gitu ya. Yang kalian semua makan setiap harinya gitu ya. Coba aja hitung satu kali aja satu comot. Nah, itu saya hitung kalau nggak salah sekarang kurang lebih 564-an kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Itu tergantung tangan teman-teman semua ya, ada yang tangannya ngerewuk gitu kan ya, ada yang tangannya cuil, ada yang tangannya biasa. Nah itu mah tergantung. Nah tapi ini saya coba nih pakai tangan saya yang standar Indonesia ya. Itu sekitar sekitar segitulah, 400 sampai 600 biji teman-teman semua per butir. Per bukan per butir, per butir sih, per tangan gitu kan ya, per comot gitu kan ya. Dan itu kemudian saya coba konversikan dengan saya hitung satu halaman itu ada berapa huruf di Al-Quran. Gitu kan ya. Karena pas itu kondisi saya sedang menghafal Quran, gitu teman-teman. Nah, guru saya itu coba, gitu kan ya, guru saya itu coba ngasih nasihat untuk para santrinya, gitu ya. Coba kalian hitung ya, apakah berapa biji butir nasi, gitu kan ya, yang kalian makan itu sebanding nggak dengan hafalan yang kalian hafalkan setiap hari gitu, berapa huruf yang kalian baca gitu kan ya. Dan saya coba hitung satu hari itu tuh kurang lebih antara satu halaman sama satu comot nasi itu sama, kurang lebih 500 600 400 sampai 500 huruf gitu kan ya, satu halaman teman-teman semua. Halaman ini halaman yang pojok ya teman-teman saya, halaman yang standar yang buat ngapalin gitu kan ya. Itu banyak Qurannya, di Gramedia ada, di mana semua ada. Nah, bukan Quran yang jadul-jadul tuh, yang tintanya tebel-tebel, yang kayak Quran kakek-kakek gitu kan ya. Nah, ini Quran yang Gen Z gitu kan ya. Qurannya udah warna-warni gitu kan ya. Udah ada motivasinya dan sebagainya. Nah, itu Quran itu kurang salah lebih sama. Nah, berarti coba saya konversikan gitu teman-teman semua. Saya bandingkan berarti kurang lebih gitu kan ya. Kalau misalnya kita ingin membandingkan antara kita rasa syukur kita diganti ya kan, antara satu beras itu diganti dengan satu huruf, berarti kurang lebih ketika kita makan sekali dalam seporsi, misalnya kita 10 kali suapan gitu ya, atau 10 sampai 15 kali suap, berarti kita ada hutang sekitar 15 halaman Quran teman-teman semua. Ya, itu satu kali makan. Berarti kalau 3 kali makan berarti berapa teman-teman semua?
45 halaman, teman-teman semua, atau sekitar 2 juz lebih 5 halaman. Wah, luar biasa ternyata, teman-teman semua. Kalau misalnya kita ingin sok-sok membandingkan diri kita ini apakah bersyukur atau tidak, gitu kan ya. Maksudnya kita nggak ada, maksudnya maksud sok di sini, maksud saya tuh kita nggak ada pantas untuk pede kita tuh bilang kita tuh bersyukur. Padahal kita sangat kufur, teman-teman semua, pada hari ini. Gimana? Betapa kufurnya kita, teman-teman semua. Kemudian ya tadi ya, setiap suap aja itu mungkin belum bisa kita syukuri, gitu kan ya, dan sebagainya. Nah, maka pada hari ini, teman-teman semua, alhamdulillah Allah menakdirkan kita untuk bertemu. Gitu, kita semuanya ada di sini untuk sama-sama kita membahas gitu. Saya di sini bukan untuk menjadikan kita setelah ikut Zoom ini kalian teman-teman semua dan saya menjadi mutakin, enggak. Belum tentu gitu kan ya. Tapi kita di sini justru muhasabah gitu kan ya. Saya lebih suka muhasabah daripada saya menyampaikan materi gitu kan ya, yang itu kemudian semuanya isinya teori gitu kan ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, saya yakin di sini teman-teman semua sudah hidup lebih dari 1 hari di dunia, ini kan? Lebih dari 1 hari, lebih dari 1 bulan, lebih dari 1 tahun, bahkan lebih dari mungkin 10 tahun. Nah, teman-teman semua, apakah teman-teman semua pada hari ini saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah mendapatkan jawaban yang pasti tentang mutakin? Ada yang sudah dapat jawabannya? Ya, ada yang sudah pasti sudah menjadi orang mutakin di 10 tahun terakhir ini? Gitu ya, teman-teman semua. Mungkin itu bisa ditanyakan kepada kita semua hari ini. Nah, saya dari situlah ya kan, mungkin dan saya juga mungkin belum, teman-teman semua. Nah, inilah akhirnya coba kita hari ini gitu, ini kita sama-sama. Nah, apakah kita bisa nggak nih menjadi kategori salah satu penduduk surga? Itu siapa? Muttaqin, gitu ya. Nah, dan tak lupa saudara salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, bahkan nabinya, bahkan kalau misalnya teman-teman lihat kitab Safinah itu, teman-teman semua, itu ada satu pendapat bahwa Nabi SAW itu diutus bukan untuk manusia, ya. Bahkan beliau itu diutus untuk seluruh alam, hewan-hewan, serangga, bahkan mungkin sampai virus corona, gitu kan ya. Hewan-hewan terkecil di dunia, gitu kan ya. Hewan ada yang di laut, di langit, bahkan mungkin di luar angkasa, walau alam, gitu kan ya. Dan bahkan Rasul itu diutus untuk dirinya sendiri, luar biasa ya. Nah, maka salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda alam, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita yang senantiasa pada hari ini juga bertemu lagi, teman-teman semua, untuk hanya ingin menjadi follower beliau, menjadi ikut gitu bersama beliau. Nah, itulah yang hari ini teman-teman semua, yang insya Allah semoga kita bisa bahas. Mungkin tidak lama teman-teman semua, mungkin beri space waktu saya 15 sampai mungkin 20 menit ya, untuk kita sama-sama gimana nih caranya ya teman-teman semua, agar kita setidaknya itu kemudian mutakin ini semakin kita pahami, ya kan? Kategori mutakin ini semakin kita bisa melangkah sedikit gitu ya, mungkin di 20 menit ini saja teman-teman semua. Ya, karena saya yakin 20 menit itu nggak mungkin bisa menjawab ya, dengan ketika pematerinya mungkin saya gitu kan ya, teman-teman, yang banyak sekali kelemahannya. Saya tidak bisa menjamin ketika teman-teman semua setelah ikut ini kemudian menjadi orang mutakin dengan 20 menit gitu ya. Wallah alam gitu kan ya, kita nggak ada yang tahu. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, ya. Siapa al-mutakin itu? Nah, mutakin itu kan kalau misalnya secara bahasa teman-teman semua itu kan diambil dari kata ya apa namanya, takwa ya, mutakin gitu kan ya, ittaqo yattaqi gitu kan ya. Nah, mutakin itu adalah seseorang yang kemudian dia takwa gitu kan ya. Dia punya ciri-ciri satu yaitu ittaqo, ya kan. Nah, mutakin ini dia itu adalah isim fa'il, teman-teman semua. Isim fa'il itu dalam bahasa Arab itu berarti dia tuh yang melakukan, berarti subjek gitu kan ya. Subjek terhadap takwa. Dia yang melaksanakan ketakwaan. Nah, maka pada hakikatnya semua orang tuh sama. Nah, tetapi kenapa ada orang tuh gelar mutakin? Karena ada sebabnya. Karena dia ada sebab bahwa dia itu takwa. Ya kan ya? Oke? Mim ya kan, muslim ya kan, muslim, mutakin, ada lagi teman-teman. Coba teman-teman semua ingat-ingat nama masjid di dekat teman-teman semua. Biasanya kan ada nama-namanya. Ada al-muslimun, ada al-mutakin, ada al-mu'min, ya kan? Ada apalagi teman-teman semua? Al-muhajirin gitu kan ya.
Banyak sekali itu nama-nama masjid, bisa teman-teman semua cek gitu kan ya. Nah, itu ada istilah, kok sering ada mutakin, muslimin. Itu ada yang kata-kata yang mirip, itu meme ya kan. Nah, itu meme-nya itu adalah meme dari isim fa'il gitu kan ya. Jadi muslim, berarti orang yang dia sebenarnya orang biasa, tapi ketika dia Islam jadi muslim. Orang biasa kemudian dia berhijrah jadi muhajirin, ya kan? Orang biasa kemudian dia bertakwa muttaqin. Nah, itu ya, teman-teman semua ya, paham ya? Nah, itu berarti ada sebab orang tuh kemudian bisa menjadi di mendapat gelar sebuah muttaqin. Berarti apa? Ada yang disebabkan. Ya kan gitu ya. Nah, oke, okay? Itu ya teman-teman semua. Nah, oke, okay. Oleh karena itu teman-teman semua, setelah itu, nah maka muttaqin ini kenapa kita ingin menjadi seorang muttaqin? Ya. Kenapa orang muttaqin ini kenapa kita inginkan? Ya kan? Pasti karena apa namanya? Maklumat sabiqah kita mengarahkan bahwa kita harus menjadi mutakin. Pengetahuan sebelum kita bahwa kita dulu pernah diajarkan kamu harus menjadi orang yang bertakwa, kamu harus menjadi orang yang muslim, kan ya? Karena informasi sebelumnya kita dapatkan bahwa kita harus menjadi orang yang bertakwa, orang yang mutakin. Nah, mutakin ini kemudian kenapa kita harus menjadi ini, kan ya? Kenapa kita harus menjadi orang mutakin ini? Nah, maka mutakin ini karena apa? Allah Subhanahu wa taala ya kan memfirmankan di dalam Al-Qur'an. Betul kan? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tuh banyak sekali dalil-dalil tentang bagaimana Allah tuh menjadikan hambanya itu ingin sekali bertakwa, gitu kan ya. Ingin mengarahkan hambanya itu menjadi orang yang bertakwa. Kan ya? Nah, maka muttaqin ini, gitu ya teman-teman semua, itu adalah orang-orang yang kemudian dia bertakwa, ya kan? Atas dasar gitu kan ya, Allah berikan bisyarah gitu kan, atas dasar bahwa Allah SWT gitu kan ya mewajibkan gitu kan ya menjadikan orang-orang itu wajib untuk bertakwa. Ya hukumnya wajib gitu kan ya. Nah, maka teman-teman semua, nah mutakin ini tadi kita sudah dapatkan bahwa dia ada sebabnya bahwa dia harus bertakwa, ya kan? Dia harus bertakwa teman-teman semua. Nah, oke. Okay. Nah, maka takwa itu apa teman-teman semua? Ya kan ya? Takwa yang Allah janjikan surga, Allah janjikan apapun itu teman-teman semua yang telah Allah janjikan yang tercantum dalam Al-Quran, ya, maka kita perlu juga ketahui apa itu takwa. Nah, maka takwa itu adalah takut, ya. Dalam istilah umumnya itu takwa itu adalah takut, ya kan gitu ya. Nah, tetapi ada spesial teman-teman semua. Kalau misalkan kita takut itu kan ada beberapa macam ya teman-teman semua ya. Contoh teman-teman semua, kita takut kepada hantu misalnya ya, karena misalnya kita misalnya pas masih kecil ya gara-gara nonton film Insidious atau sebagainya ya, kemudian kita ada istilah takut, ya kan. Nah, takut itu karena apa teman-teman semua? Kita takut karena hantu itu serem, ya kan. Kita takut hantu itu takutnya tiba-tiba kebayang-bayang gitu kan ya pas habis nonton gitu kan ya, padahal misalnya belum pernah ketemu sama sekali. Nah, ketika ketemu hantu itu teman-teman semua, ya kan, itu kan kita jadi takut gitu kan ya, karena persepsi kita gitu kan ya, kita takut. Nah itu takut karena keseremannya. Nah, tetapi berbeda ketika kita kemudian diperintahkan bahwa kita harus takut kepada Allah. Itu bukan kita takut karena Allah, takut serem. Nah, bukan. Ya kan? Justru orang yang takut, anehnya ya teman-teman semua ya, orang-orang yang bertakwa, orang yang takut itu, dia itu semakin takut sama Allah, bukan semakin ngejauh. Beda sama takut sama pocong, gitu kan ya. Tapi dia semakin takut sama Allah itu justru semakin dekat. Ya kan? Dia semakin dekat. Bahkan saking dekatnya itu bahkan luar biasa, gitu teman-teman semua. Bahkan akal sehatnya pun bisa tunduk, gitu kan ya. Karena kemudian takut hingga semakin mendekat, gitu kan ya. Nah, maka kita takut terhadap apa sebenarnya terhadap Allah itu? Nah, seorang ulama pernah berpendapat bahwa teman-teman semua, ya guru saya itu pernah berpendapat bahwa kita ketika takut Allah itu, teman-teman semua, kita itu takut kehilangan rahmatnya, takut kehilangan kasih sayangnya, ya kan? Bayangin aja ketika Allah sudah hilang kasih sayang, maka sisanya apa? Gitu kan ya. Ada kasih sayang, ada siksa, gitu kan teman-teman semua. Kalau kasih sayang hilang berarti apa? Tinggal siksa. Gitu ya. Maka ini yang kita takuti, gitu kan ya.
Yang kita khawatirkan diri ini kemudian eh, kena nggak nih ya, gitu kan ya. Murka Allah ini kena nggak, gitu kan ya. Nah, maka yang kan kita takut nih teman-teman semua. Kita takut kepada Allah itu bukan karena takut Allah itu serem, ya kan? Karena kita juga nggak tahu wujudnya gimana. Tetapi kita takut karena kemudian takut kehilangan rahmatnya, gitu. Nah, maka teman-teman semua, tadi ya kita udah kenal ya mutakin itu apa. Kemudian mutakin itu orang tuh mutakin karena dia bertakwa. Ya kan? Nggak mungkin orang tuh nggak dapat gelar mutakin kecuali dia itu adalah takwa. Nah, maka takwa itu adalah kemudian dia takut. Nah, takut itu seperti apa? Ya kan ya? Maka takutnya ini kemudian Allah perintahkan dalam Al-Qur'an itu bahwa takut itu adalah menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Nah, itu perintah Allah SWT. Takut itu seperti apa? Nah, maka takutnya itu adalah takut dengan cara menjalankan perintah Allah, ya kan? Dan menjauhi setiap yang apa-apa Allah larang. Gitu. Berarti apa? Dia menjadi mutakin itu adalah orang yang dia takut kepada Allah dengan cara bahwa dia takut ini kemudian melahirkan sebuah rasa cinta, gitu kan ya. Itu apa? Dengan menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi apa setiap yang dilarangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin saya sini teman-teman semua untuk awalnya. Bahwa mutakin ini adalah itu ciri-cirinya teman-teman semua. Nah, maka pada hari ini teman-teman semua kita sudah hidup beratus-ratus hari teman-teman semua. Ya. Maka tetapi tidak ada jaminan sama sekali hingga hari ini kita termasuk orang-orang bertakwa. Sedangkan ya kita nggak tahu mati itu kapan ya teman-teman semua ya. Tapi akhirnya kita tidak ada jawaban gitu kan ya. Seakan-akan kita tidak ada jawaban gitu kan ya. Kepastian bahwa kita itu adalah orang mutakin. Ya kan? Seandainya gini ya teman-teman, saya pernah ngayal teman-teman semua. Kalau misalnya abis sholat gitu kan ya. Tiba-tiba kemudian ada rapotnya gitu kan ya. Bahwa sholat ini kita diterima dan sholat ini kita tidak diterima. Kira-kira teman-teman semua bakal senang atau enggak kalau misalnya teman-teman semua nih habis sholat itu dapat rapot gitu kan ya, bahwa sholat kita diterima atau tidak gitu kan ya. Atau teman-teman semua haji, kemudian haji teman-teman semua itu ada tulisannya gitu kan ya, tiba-tiba dapat dapat apa SMS gitu kan ya dari ya panitia akhirat gitu kan ya, bahwa kita tuh apa namanya hajinya diterima atau enggak gitu kan ya teman-teman. Nah, di sisi lain kita mendapat kepastian, tetapi justru kemudian kita akan merasa khawatir. Bagaimana kalau misalnya setiap sholat kita itu tidak diterima? Benar nggak? Seandainya setiap ibadah kita itu ada rapotnya langsung dikasih, ya kan teman-teman semua? Seandainya itu langsung dikasih, teman-teman semua, kira-kira rapot mana yang nilainya hijau? Gitu, teman-teman semua. Nah, maka di situ saya juga akhirnya ya juga ya, gitu ya. Alhamdulillah gitu, maksudnya gak dikasih tahu nilainya gitu. Ibaratnya gini lah, kita nih lagi ujian gitu teman-teman semua ya. Kan bisa kita takut nih melihat nilai, gitu kan ya. Kalau misalnya kita emang jelek sholat apa jelek nilainya jelek pengetahuannya kan gitu ya, kemudian kita diuji gitu kan ya, ulangan gitu kan ya, habis ulangan kemudian nilai rapotnya itu kan kita juga serem. Kalau misalnya sholatnya kita jelek ya kita pasti nggak mulah lihat nilainya gitu kan ya. Nah, tetapi ini mungkin ibroh yang luar biasa teman-teman semuanya, bahwa Allah SWT itu tidak memberikan langsung nilainya kepada manusia hari ini gitu kan ya, tetapi semua itu Allah tangguhkan gitu kan ya, kemudian akan dijabarkan semuanya ketika di akhir gitu kan ya teman-teman semua. Nah, luar biasa menurut saya itu baiknya Allah SWT gitu kan ya. Di balik kemudian memberikan harapan terus kepada hambanya untuk memperbaiki, baik dari sholatnya, ya, baik dari apa namanya, baik dari ibadah-ibadah lainnya, ya perilakunya, adabnya dan sebagainya teman-teman semua. Ya. Saya pas itu pernah sekilas ini mungkin keluar dari tema teman-teman semua, tapi ini mungkin bagus ya kan, dari apa namanya pentingnya kemudian kita tuh diajarkan untuk senantiasa ketika kita futur itu ada istilah positive thinking teman-teman semua. Nah, saya nggak sengaja teman-teman semua, ya sengaja sih sebenarnya, cuman nggak sengaja yang muncul itu. Nah,
Itu apa? Saya tuh pas itu nge-scroll di YouTube gitu ya teman-teman semua, di YouTube Short itu tiba-tiba ada podcastnya Mas Deddy Kobuzer gitu kan ya. Manggilnya Mas atau Bang atau apa itu ya, bapak-bapak soalnya gitu kan ya. Mas Deddy ini dia itu cerita gitu kan ya tentang ada seseorang yang kemudian dia itu ya, nih saya ceritain ya teman-teman semua. Ini pada saat itu ada seorang anak. Dia tuh anaknya bodoh banget gitu kan ya. Anaknya itu bodoh, anaknya itu nilainya jelek banget gitu ya teman-teman semua. Dia nggak bisa apa-apa, bahkan dia sampai itu setelah selesai sekolahnya dia tuh frustasi, dia nggak mau lanjut gitu kan ya, nggak mau lanjut di dunia perkuliahan dan sebagainya gitu. Si anak ini ngerasa bodoh banget, saking bodohnya dia tuh putus asa, dan kemudian dia tapi memiliki seorang ibu yang luar biasa. Nah, seorang ibu ini kemudian menyarankan kepada anaknya itu yang sedang frustasi gitu kan ya, nah coba kamu sekarang tes IQ gitu kan ya. Akhirnya si anak itu ya dapat pilihan itu dari ibunya, hingga akhirnya si anak ini kemudian dia pergi ke tes IQ pada saat itu. Nah, dan ternyata hasilnya menakjubkan, bahwa si anak ini dia itu ternyata IQ-nya di atas 150. Berarti sangat tinggi ya teman-teman semuanya. Nah, akhirnya dari situ mindset dia berubah. Si anak ini dia mindsetnya berubah gitu kan ya. Dia kemudian terus ingin belajar gitu kan ya, belajar dan akhirnya dia menjadi ilmuwan besar pada saat itu. Nah, suatu ketika dia sudah sangat sukses gitu ya, pada saat itu tentang keilmuan duniawinya itu, ya dia menjadi seorang ilmuwan yang dampaknya cukup besar ya pada sejarah ini gitu kan ya. Salah satu yang mungkin melanjutkan keilmuan yang sebelumnya gitu teman-teman semua. Akhirnya dia ini kemudian bilang ke ibu, ya kan, kurang lebih seperti ini ya, mungkin tidak sepenuhnya persis gitu kan. Bu, gitu kan ya, tahu nggak gitu kan ya, apa yang merubah hidupku gitu kan ya. Kemudian ibunya nih tanya gitu kan ya, apa itu gitu kan ya. Karena saat itu aku mengikuti tes IQ itu, Bu. Gitu kan ya. Ternyata apa jawaban ibunya? Salah. Bukan tes IQ-mu gitu kan ya yang mengubah hidupmu, tetapi ketidaktahuanmu lah gitu kan ya terhadap nilai asli IQ-mu itu. Sebenarnya ibu yang rubah gitu. Berarti apa, sebelumnya nilainya jelek gitu ya. Sebenarnya IQ-nya jelek, tapi ternyata luar biasa gitu kan ya. Dengan ibunya ini merubah secara diam-diam nilainya gitu kan teman-teman semua. Dari tes hasil IQ-nya itu teman-teman semua, ternyata itu mengubah positive thinking dia gitu kan ya, merubah thinking dia itu menjadi sebuah ya pemikiran yang positif gitu, semua. Kebodohannya itu dari kemustahilan itu dia menghilangkan kemustahilan yang dia rasakan selama kurun waktu dia sekolah menengah atas dan juga sekolah dasar. Dan ini adalah kisah dari Thomas Alva Edison gitu ya. Ya seorang ulama, meskipun dia dari barat ya dia tidak Islam, tetapi ini kita bisa ambil pelajarannya teman-teman semua. Nah, itu akhirnya ya, itu positive thinking yang kemudian dilahirkan misalnya. Nah, maka Allah SWT misalkan ya. Saya juga pernah ya dengar dari ceramahnya Ustaz Felix teman-teman semua. Ini bagus bidangnya. Jadi salah satu tujuan Allah itu menciptakan tuh hamba itu apa? Jadi Allah itu menciptakan hambanya itu untuk putus asa. Lah kenapa? Nah, kenapa Allah tuh menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang putus asa? Karena manusia itu agar kemudian setelah putus asa, kemudian dia kembali kepada Allah. Ya. Manusia itu pada hakikatnya dia akan keras kepala sebelum dia putus asa. Betul nggak? Sering seumumnya gitu. Nah, maka Allah SWT itu senantiasa kemudian memberikan cobaan gitu kan ya, agar kemudian kita merasa tidak mampu. Ya. Hanya merasa tidak mampu ini melahirkan sebuah keimanan yang semakin meningkat. Ya. Bahwa titik nol itu, teman-teman semua, titik terendah manusia itu yang akan lebih membawa pada ketaatan. Ya. Nah, pada hakikatnya makanya hamba manusia semuanya itu dia tidak disebut hamba ketika dia derajatnya meninggikan derajat dia. Ya. Maksudnya apa? Ketika orang itu berada di derajat yang tinggi, maka dia akan lupa kepada Tuhan. Tetapi ketika dia senantiasa pada derajat nol, maka dia akan terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada hakikatnya hamba itu adalah derajat nol.
Ya kan? Hamba itu kan berarti kan makhluk yang paling rendah. Hamba gitu kan ya. Maka hamba itu adalah dia titik nol. Ya, kan ya. Jadi bagaimana kita mengondisikan agar lahir ya sifat kita mutakin itu adalah kita senantiasa kemudian menderajatkan diri kita tuh pada posisi nol. Ya kan? Contoh teman-teman semua, saya mungkin pernah mencontohkan juga, saya dapat juga pengetahuan ini dari yang nggak sengaja lihat IG gitu kan teman-teman semua. Jadi atau dari mana saya lupa ya teman-teman semua. Jadi titik terendah manusia itu akan membawakan sebuah rasa berharap, ya kan? Rasa ingin, rasa berharap yang itu sangat tinggi, gitu teman-teman semua. Contoh manusia misalnya nih, ada seseorang yang dia itu sangat kaya, gitu kan ya. Coba bayangkan teman-teman semua, ada seorang yang dia sangat kaya, dia adalah pengusaha besar, punya industri misalnya ya sebuah pabrik gitu kan ya, pabriknya ada banyak, mungkin dia punya pabrik ini, pabrik otomotif, pabrik makanan dan sebagainya. Ya, kemudian suatu saat si orang yang sangat kaya ini kemudian dia naik pesawat. Pesawatnya dia tiketnya yang paling depan, itu apa berarti kelas first class ya teman-teman semua ya. Kalau di pesawat Garuda misalnya ya. Itu dia di first class ya kan. Pesawatnya paling mahal gitu kan ya, dia dianterin dari rumahnya misalnya naik mobil mewah gitu teman-teman semua. Tiba-tiba kemudian pesawat itu kemudian dia terbang dan tiba-tiba pesawatnya itu jatuh. Kira-kira teman semua, ya kan? Maka pada saat itu dia mungkin awalnya dia tuh merasa tinggi, tapi ketika itu pesawatnya jatuh teman-teman semua, apa yang akan terjadi teman-teman semua? Dia kemudian yang diteriakkan bukan uangnya, yang diteriakkan itu bukan apa namanya harta-hartanya, tapi yang diteriakkan oleh dia itu adalah mengingat Tuhan, ya kan ya? Bahwa dia tidak ada jalan lain kemudian kecuali dia akan mati. Nah, itulah akhirnya derajat nol itu kemudian bisa nggak? Nah, itu kemudian di setiap hari kita itu ada. Ya kan? Derajat nol yang kemudian itu disandingkan dengan keimanan, teman-teman semua. Tentunya gitu ya. Nol ya kan, derajat nol ini kemudian selanjutnya dikuatkan dengan iman. Nah, maka insya Allah teman-teman semua derajat mutakin itu kemudian akan lahir. Ya. Dari kesombongan yang rendah, ya kan, semakin merendah setiap harinya, ya kan, dan rasa keimanan yang semakin naik, maka insya Allah teman-teman semua derajat mutakin itu dengan dibawa dengan tadi yang rasa keimanan, kemudian kita rasa harap, roja gitu kan ya, kita berharap kepada Allah, nah itu maka insya Allah teman-teman semua cepat atau lambat ya kan, insya Allah semoga teman-teman semua kita bisa menjadi orang-orang yang kemudian dia mutakin teman-teman semua. Dengan apa? Takwa yang kemudian takwa Allah dan menjauhi setiap larangannya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nggak sengaja atau sengaja kemudian kita keluar, maka tidak ada harapan lagi kecuali kita harus bertobat pada saat itu. Nah, mungkin ini sebagai penutup teman-teman semua, dalil yang ini sering didengar teman-teman semua. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu ya fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, takwa ini harus kemudian mengamalkan hadis ini. Bukan hadis, dalil ini, dalil Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ini lucu nih, teman-teman. Bagus. Lucu tapi bagus. Jadi ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai, ini kan seruannya untuk siapa teman-teman? Untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang, setiap orang-orang yang siapapun itu yang beriman. Perintahnya apa? Udkhulu fis silmi. Masuklah kalian terhadap Islam. Nah, ini kan berarti orangnya iman aja teman-teman semua itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk Islam lagi. Maksudnya apa? Membarengi iman itu dengan keislaman, ya kan ya? Nah, maka Islam ini kemudian adalah sebuah pembuktian dari keimanan, ya. Nah, maka tak cukup orang itu iman, ya kan? Maka iman itu harus kemudian dia menjadi Islam, ya kan? Islam itu apa? Islam itu adalah amal, ya kan? Amal yang menjadi tolak ukur perbuatan dia, ya kan ya, atas dasar keimanan, ya kan teman-teman. Jadi orang yang beriman itu tidak akan cukup dia ada hujah kepada Allah kecuali dia menjadi Islam. Itu Islam itu apa? Orang yang dia beriman kemudian berserah diri kepada Allah dengan apa?
dengan menjalankan perintahnya fisilmi kafah. Dengan apa? Kafah. Kafah itu apa? Kabeh, gitu kan ya. Seluruhnya, gitu kan ya. Udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam secara keseluruhan. Gitu kan ya. Maka kita tidak akan disebut iman ketika nggak sholat. Gitu kan ya. Saya sudah iman kok, ngapain sholat? Gitu ya. Enggak. Islam itu adalah kemudian pembuktian kita terhadap keimanan kita. Ya kan? Karena pada hakikatnya iman itu nggak akan kelihatan oleh setiap orang, gitu kan ya. Ya sebagai manusia biasa itu kita nggak bisa melihat keimanan seseorang. Tapi kita bisa menilai keimanan seseorang dengan keislaman dia. Itu apa? Dengan perbuatan dia. Dia sering sholat, gitu kan ya. Dia berkata baik, dia baik kepada siapapun, ya kan itu ya. Maka itulah yang kemudian iman ini disandingkan dengan eh, Islam, gitu kan ya. Islam itu apa? Berarti dia tuh kemudian mengamalkan, gitu kan ya, bahwa imannya itu kemudian melahirkan sebuah amal, gitu kan teman-teman. Dengan apa? Fisilmi kafah dan sajuruhan, wala tattabi'u, dan janganlah kalian itu mengikuti khutuwati syaitan, innahu lakum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya adalah musuh yang nyata. Aduun mubinun, musuh yang sangat-sangat nyata. Mungkin kurang lebih teman-teman semua. Semoga pada hari ini, yaitu mungkin sedikit-sedikit apa yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman semua, dan semoga menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri. Bahwa ingat teman-teman semua, kuncinya adalah muttaqin itu adalah orang-orang yang kemudian dia bertakwa. Yang takwa itu dia adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta, bahwa dia takut kehilangan rahmat Allah. Dengan apa? Dengan cara menjalankan setiap perintahnya, kemudian menjauhi segala larangannya, dengan apa? Silmi kafah dengan Islam yang secara menyeluruh, teman-teman semua. Baik dari itu mungkin urusan dia diri dengan Tuhannya, baik itu urusan diri dia dengan orang lain, maupun diri dia untuk dia sendiri. Mungkin kalau habis itu teman-teman semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran jazakallahu khairan Kak Ihsan atas materi yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman di sini yang udah nyimak yang telah disampaikan oleh Kak Ihsan tadi, ada pertanyaan ataupun dari penjelasan Kak Ihsan tadi ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand, ataupun kalau pengen tanya dari kolom komentar juga boleh. Oke, ini ada bertanya secara langsung, boleh Mbak Anggi ya, Anggi Novianti. Oke, boleh Mbak Anggi? Eh, Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maaf, suara Agi kedengeran nggak Kak? Soalnya aman. Pertama, syukran jazakallah khairan kasiran Kak Ihsan atas materi yang disampaikan. Masya Allah, ini materinya relate banget ya yang dialamin sama kita gitu kan. Nah, Anggi pengen tanya Kak di sini. Kita kan tadi kan bahas tentang mutakin. Dan itu kan harus menjadi takwa ibaratnya gitu kan. Nah, salah satu yang dibahas sama kakak tadi kan untuk menjadi takwa ini pasti kan kita akan menjalankan setiap perintah dan juga menjauhi setiap larangan. Nah, terutama yang ingin Anji tanyakan ini yang berhubungan dengan ibadah Kak. Nah, kita kan tadi kakak juga mungkin sempat menyinggung terhadap fitur gitu. Nah, gimana nih Kak cara Kak Ihsan untuk menghadapi futur itu sendiri Kak? Karena itu jujur jadi masalah terbesar Anggi juga gitu kan. Dan yang kedua, gimana kita kayak mengembalikan lagi Kak nikmat ibadah yang mungkin ada fase-fasenya kayak kita tuh kehilangan nikmat ibadah gitu Kak. Mungkin itu sih Kak dari Anggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anggi udah menyampaikan pertanyaannya. Oke, gimana Kak Ihsan? Dapat inti pertanyaannya? Ya, insya Allah. Bismillah ya. Oke, Oke, boleh. Oke, Bismillah ya. Oke, teman-teman semua. Jadi sebentar ya, saya off cam dulu. Untuk hal yang sering terjadi ya pada saat ini teman-teman semua ya, yaitu adalah kefuturan kita ya teman-teman semua. Karena jujur teman-teman semua, rasanya lebih sulit kemudian pada hari ini kita tuh menjaga keimanan teman-teman semua. Karena apa? Ya, lingkungan sekitar kita itu kemudian sudah semakin apa ya teman-teman semua ya, semakin ya sekulerisme ya barat ya teman-teman saya, pemikiran-pemikiran barat itu kemudian semakin
wah luar biasa teman-teman semua ya. Musuh-musuh kita tuh udah luar biasa teman-teman semua gitu. Nah, dan bahkan di sosial media pun itu sangat sulit kita menghindari sebuah maksiat teman-teman semua, ya kan? Nah, ketika kita futur teman-teman semua, apa yang biasanya langkah saya ambil teman-teman semua, saya sering kali merasa futur tuh ketika sendiri, gitu kan ya, merasa sendiri, gitu kan ya. Jadi saya sering kali kemudian langkah saya teman-teman semua untuk menghilangkan futur itu, meskipun bisa jadi itu balik lagi, itu adalah meminta nasihat kepada seseorang, gitu kan ya. Itu aja saya gitu kan ya, minta nasihat kepada seseorang dan kemudian berjamaah, gitu kan ya. Berjamaah. Maksudnya apa? Bukan berarti hanya sholat, tetapi kemudian kita punya ya teman gitu kan ya, ataupun yang sudah menikah istri gitu kan ya. Itu sangat luar biasa teman-teman semua dampaknya gitu. Jadi kemudian kita bukan jangan ya, tapi ketika kita merasa sendiri teman-teman semua kan, coba kita kemudian cari keramaian. Maksudnya apa? Keramaian itu adalah keramaian yang membawa kepada keimanan. Nah, dan juga yang pada hari ini yang saya syukuri teman-teman semua, itu adalah banyaknya teman-teman di sosial media itu yang menyebar kebaikan. Itu saya luar biasa teman-teman semua. Saya sering kali ketika futur, kemudian ketika ada melihat teman-teman saya gitu kan ya, atau misalnya ada orang lain yang men-share konten kebaikan, itu dalam hati saya, ya Allah luar biasa banget gitu kan ya. Mereka pada saat itu sedang konten gitu kan ya, maksudnya ya. Berarti ada juga orang yang sedang berusaha untuk berbuat baik teman-teman semua. Akhirnya untuk kita harus membuka hati bahwa kita harus terpincut untuk menjadi mereka gitu kan ya. Nah, ada salah satu nasihat dari seorang ustadz ya teman-teman semua. Beliau ini menyampaikan, ketika antum gitu kan ya, ketika teman-teman semua ya kita merasa putus asa ya kan dalam dakwah gitu kan ya teman-teman semua, dalam berbuat kebaikan ya kan ya, merasa ini kok gini-gini terus gitu kan ya, merasa kurang gitu kan ya, maka insya Allah ya kan ya, Allah tuh akan mempertahankan dia gitu kan ya, Allah akan berusaha mempertahankan dia. Tetapi kemudian jikalau ada seorang yang kemudian dia berbuat baik, kemudian dia terpaling oleh dunia, maka Allah akan menggantikan dia dengan orang lain yang lebih baik. Maksudnya apa? Berarti itu semua tentang kesempatan teman-teman semua, ya kan? Maka ketika kita futur teman-teman semua, kita futur dalam apa dulu teman-teman semua, ya kan? Kita futur dalam hal apa? Gitu. Apakah kita memfuturi keimanan kita, ya kan ya? Atau kita kemudian merasa futur dengan uang, ya kan? Kenikmatan dunia. Nah, kita perlu lihat dulu teman-teman semua. Kira-kira yang membuat mood kita ini berubah itu apa? Apakah kita merasa kehilangan dunia atau kehilangan iman? Ketika kita merasa kehilangan iman, maka itu luar biasa teman-teman semua. Ya kan? Itu berarti kita ada rasa kehilangan. Dengan iman itu, berarti insya Allah di situ Allah akan memberikan sebuah jalan yang lebih baik lagi teman-teman semua. Setelah ujian tersebut. Nah, tetapi berbeda ketika kita kemudian merasa putus terhadap rezeki. Kok saya miskin terus, gitu kan ya? Kok saya ini terus, gitu kan ya? Nah, kalau misalnya saya merasa kurang terus, kan gitu ya. Nah, makanya ketika kita merasa kehilangan terhadap iman, itu jauh lebih luar biasa, teman-teman semua. Terhadap apa yang kita hilang, ya, kan ya, dari apa namanya benda-benda kita, gitu. Itu sangat terasa terhadap teman-teman semua. Nah, itu teman-teman semua yang mungkin saya coba, gitu, teman-teman semua. Yang saya rasakan mungkin beberapa tahun ini, itu sih, teman-teman semua. Jadi ketika saya futur atau apa, itu saya mencoba untuk melihat orang yang lebih taat gitu ya. Melihat orang yang lebih rajin gitu ya. Lihat aja dia gitu ya. Pantengin aja terus apa sih kebiasaan hidupnya gitu. Lihat orang-orang yang kemudian dia itu soleh. Lihat yang dia orang yang kita rasa itu dia adalah orang yang lebih baik daripada kita gitu kan. Maka insya Allah teman-teman semua dari itu akan muncul kesadaran kita bahwa kayaknya masih ada kesempatan nih. Dan insya Allah masih ada kesempatan teman-teman semua. Gitu ya. Dan insya Allah itu tidak akan melihat sebuah benda gitu kan ya. Tidak akan melihat perbuatan makhluknya itu dengan sederhana. Maksudnya apa? Allah tidak akan meremehkan setiap langkah kita. Ya kan ya? Bahkan ketika kita mungkin teman-teman semua terhadap saudara Palestina teman-teman semua, kita nggak bisa melakukan apa-apa,
ya kan ya. Tetapi kemudian ada tangisan kita, bahwa kita tidak mampu menolong mereka, itu nggak mungkin nggak dihisab sama Allah, tangisan itu, ya kan? Itu nggak mungkin, gitu ya. Maka Allah itu pasti ngehisap semuanya, ya kan? Allah itu CCTV yang paling luar biasa lah, melihat mereka, ya kan, merekam semuanya itu ada gitu kan di draftnya gitu ya teman-teman. Saya di akhirat kelak itu kemudian Allah akan membalasnya teman-teman semua, gitu. Nah, alhamdulillah ya kan teman-teman semua, Tuhan kita tuh maha baik ya teman-teman semua. Bahkan perlu kita sadari bahwa Allah SWT itu lebih banyak rahmatnya dibandingkan azabnya, ya kan ya. Coba teman-teman semua hitung Asmaul Husna gitu kan ya. Ya, mungkin bisa dilihat gitu kan ya. Maka sifat-sifat Allah yang baik itu semuanya gitu kan ya. Itu luar biasa gitu kan ya. Lebih banyak gitu kan dibandingkan azab Allah SWT gitu. Itu mungkin Kak yang bisa saya jawab ya untuk sementara. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Ihsan atas jawabannya. Oke, gimana Mbak Anggi? Alhamdulillah, makasih Kak atas jawabannya Kak. Oke, selanjutnya ini ada lagi yang bertanya langsung yaitu Mbak Nabila Anggraini. Boleh langsung ke Mbak Nabila? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kak. Ini ada 3 pertanyaan. Oke, nggak apa-apa. Ya, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana langkah-langkah konkret untuk mencapai derajat mutakin dalam era modern ini? Terus yang kedua itu, apa hubungan antara mutakin dengan konsep takwa yang disebutkan dalam Al-Quran? Yang terakhir itu, bagaimana karakter mutakin yang tercermin dalam akhlak dan hubungan sosial? Baik, itu aja. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih Mbak Nabila atas pertanyaannya. Oke, gimana Kak Ihsan? Tadi yang ketiga, mohon maaf saya tadi kurang. Oke, boleh diulangi Mbak Nabila? Yang ketiga. Yang ketiga tadi, eh, apa? Bagaimana karakter mutakin yang tercermin dalam akhlak dan hubungan sosial? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Semoga bisa sedikit ya menambahkan ya teman-teman semua. Saya tidak bisa memastikan ya setiap jawaban saya ini, teman-teman semua. Maksudnya perlu kita senantiasa haus terhadap ilmu ya teman-teman semua. Nah, tapi ini yang salah satu yang ingin saya sampaikan. Tadi mungkin 3 pertanyaan tadi yang bertanya ya Kak. Nah, jadi untuk menjadi ya generasi mutakin gitu kan ya, pada masa hari ini teman-teman semua ya, dengan ya situasi yang kemudian sangat berbeda dengan zaman Rasul ya teman-teman semua itu, dan kita juga mungkin sangat ya berada dalam ya pemikiran apa ya, jadi maraknya ya pemikiran-pemikiran yang buruk itu kemudian masuk teman-teman semua. Nah, maka yang saya rasakan teman-teman semua, kita ketika ingin menjadi mutakin, maka kita harus berani menjadi orang asing. Suatu saat mungkin kita akan harus berani menjadi orang asing. Kita mungkin akan terlihat berbeda dengan orang-orang lain. Karena pada saat ini kondisinya kita melawan sebuah kejahilian yang semakin menjadi sebuah keumuman. Contoh ya, yang sering kali lihat kita di sosmed, ya kan? Orang-orang yang kita sholat, ya kan, sholat 5 waktu, itu aja dibilang rajin. Betul nggak? Itu kan sebuah keumuman, menjadi keumuman gitu. Sesuatu yang itu sangat dosa besar, tetapi kemudian menjadi keumuman. Bahwa orang yang nggak sholat, itu ya muslim biasa. Tapi kalau orang sholat, itu muslim yang rajin. Ya kan? Yang pertama itu, keberanian kita untuk menjadi orang asing, itu kemudian kita ditantang. Ya kan ya? Itu yang pertama yang saya rasakan. Mungkin kita akan merasa menjadi minoritas. Ya kan? Kita menjadi muslim yang taat, itu akan menjadi seakan menjadi seorang yang muslim minoritas. Gitu kan ya? Gitu. Itu yang sangat terasa yang saya rasakan gitu kan ya. Nah, tetapi teman-teman semua, nah merasa merasa kecil gitu kan ya, itu ternyata sudah diwanti-wanti dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa apa? Di Al-Qur'an itu kan ada. Jadi
wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nah, Allah tuh memberikan bisyarah kepada orang-orang yang kita minoritas dalam hal kebaikan. Gitu kan ya. Minoritas bahwa kita adalah orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang muttaqin. Ya kan? Apa ini? Wa in tuti' aktsara man fil ardi, jikalau kalian mengikuti aktsara man fil ardi, kebanyakan orang yang di dunia, yudilluka an sabilillah, maka niscaya mereka akan menyesatkan kalian. Nah, dari dalil ini berarti Allah menyampaikan bahwa kita tidak dituntut untuk mengikuti kebanyakan orang. Justru ketika kita mengikuti kebanyakan orang apa? Yudilluka an sabilillah, maka dia akan menyesatkan mereka. Mereka akan menyesatkan kepada kita an sabilillah, dari jalan Allah. Berarti apa? Ini yang terasa kita hari ini, ya kan? Bahwa ketika kita mengikuti orang banyak, ya kan ya, maka itu belum tentu benar, gitu. Nah, itulah yang pertama kita harus rasakan, itu pahitnya ya menjadi seorang yang ingin taat saja, gitu kan ya. Itu yang menjadi sebuah tantangannya. Itu yang saya rasa ya, teman-teman semua. Dan itu menjadi harus bekal. Itu karena itu baik di sosial media, baik di dunia nyata, itu terasa. Ya kan, bahwa kita menjadi harus berani menjadi seorang yang minoritas. Semoga kita dikuatkan ya teman-teman semua untuk yang satu ini. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, bagaimana kita kemudian Al-Quran itu ya apa yang dicontohkan Al-Quran untuk menjadi seorang yang bertakwa. Nah, di dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa ada orang-orang yang itu mencerminkan sebuah ketakwaan. Nah, siapa itu? Yaitu adalah para nabi dan juga rasul. Nah, 25 nabi dan rasul yang disebutkan itulah menjadi contoh orang-orang yang berhasil menjadi orang-orang yang muttaqin. Gitu. Nah, enaknya dalam Islam itu teman-teman semua, Islam itu ketika memerintahkan sesuatu itu sudah ada template-nya. Itu siapa? Template-nya ini kemudian dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW ini menjadi orang yang itu kemudian mutakin, gitu kan ya. Kalau mau menjadi mutakin ya berarti menjadi beliau, gitu ya. Kalau kemudian ditiru oleh siapa? Para sahabatnya. Nah, gitu kan ya. Sahabat yang tercantum dalam Al-Quran itu yang namanya benar-benar tercantum itu adalah Zaid. Ya. Budaknya Rasul SAW yang kemudian dimerdekakan, ya kan? Itu di surat Al-Ahzab, menurut saya teman-teman semua ya, di juz 22 itu Al-Ahzab menurut saya, takutnya salah. Nah, itu tentang Zaid yang itu kemudian menjadi budak Nabi, ya kan, kemudian dimerdekakan, gitu kan ya. Nah, itu sahabat yang tercantum benar-benar namanya langsung disebut, ya kan. Nah, itu bisa dicek deh di juz 22 yang halaman keduanya, teman-teman semua. Nah, itu, dan juga ada sahabat-sahabat lain yang kemudian termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu namanya termasuk, cuman di situ ditulisnya dengan domir, gitu kan ya. Jadi sahabat Nabi, gitu kan ya. Itu ada, saya tepatnya saya agak lupa teman-teman semua itu di mana, gitu, tapi ada, gitu kan ya. Itu sahabat Abu Bakar. Dan juga ada, alhamdulillah, kemudian di situ kita akhirnya diberikan contoh-contoh teladan mutakin itu. Jadi bukan sekedar Allah itu memerintahkan mutakin itu pasti masuk surga. Nah, tapi kemudian bagaimana lika-liku menjadi mutakin ini sudah digambarkan oleh Allah SWT di Al-Quran. Ya kan? Seorang nabi, ya kan? Gitu kan ya, bagaimana lika-likunya. Baik dari nabi yang paling ganteng, ujiannya apa? Nabi yang paling kaya, ujiannya apa? Nabi yang sakitnya parah, ujiannya apa? Dan gitu kan ya. Nabi yang sering diejek, ujiannya apa? Gitu kan ya. Dan semua akhirnya itu adalah kemudian kabar gembira untuk mereka. Benar nggak? Luar biasa nggak teman-teman semua? Itu semua karakter kita hari ini tuh kemudian dicantumkan dalam Al-Quran. Kamu orang kaya, lihat Nabi siapa. Gitu kan ya. Bagaimana ujiannya, gitu kan ya. Kamu ngelihat Nabi yang ganteng, gimana nih, gitu kan ya. Gimana kalau kamu jadi orang yang cakep, gimana? Gimana ujiannya? Gitu kan ya. Sangat persis, itu sangat relate semuanya, gitu kan ya teman-teman semua. Nah, kemudian siapa lagi? Nabi yang sering diejek, ya kan ya. Dakwahnya itu bahkan luar biasa, gitu ya. Yaitu siapa? Kita sebut Nabi Nuh. Nabi Nuh itu teman-teman semua. Tahu nggak dakwahnya berapa tahun?
Ada yang tahu? Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Berapa dakwah Nabi Nuh? Ya, ini ada di Al-Quran. Walaqad arsalna 1000 tahun, hampir beda sedikit ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina amah. Itu apa? Allah mengutus Nabi Nuh itu seberapa? 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Nah, itu luar biasa. Nah, 950 tahun dakwah. Itu ya Allah kayak gimana 950 tahun. Hidupnya tuh bosen gak sih gitu ya. Ya, kita hidup aja sehari aja kayak kalau misalnya kita diejek-ejek terus itu kan bosen ya, teman-teman. Ini 950 tahun. Nah, bahkan nama Nuh itu, teman-teman, saya itu bukan nama asli Nabi Nuh. Nah, ada yang tahu nggak nama asli Nabi Nuh itu siapa? Ada yang tahu? Pernah dengar? Ada atau misalnya ada ustadz yang pernah dengar? Ini ada salah satu pendapat. Ya. Nabi Nuh itu nama aslinya itu adalah Abdul Ghaffar. Nah, kenapa disebut Nuh? Karena beliau itu senantiasa sering kali menangis. Naha itu kan dari bahasa Arab, naha ya nuhu, Nuh gitu kan ya. Menangis. Gitu. Berarti Nabi yang senantiasa itu bersedih. Ya kan, bayangin aja teman-teman semua, 950 dulu dakwah. Dan salah satu pendapat bahwa yang pengikutnya itu adalah hanyalah 40 pasang orang. Ya Allah gitu kan ya. Itu follower kita aja lebih banyak gitu kan ya di IG gitu. Ini 40 aja teman-teman selama 950 tahun. Gitu kan ya. Maka ujiannya seperti apa? Nah, maka semua orang yang itu kan mereka semua adalah mutakin. Nah, tetapi mereka tuh punya background yang berbeda-beda. Ya kan? Ada nabi yang kemudian dapat mujizat yang bahkan nabi yang sangat kaya. Siapa? Nabi Sulaiman. Bahkan kendaraannya apa? Bukan Ferrari, bukan Lamborghini, tapi kendaraan adalah angin, teman-teman semua. Kayak Avatar gitu kan ya. Wallahu alam kayak gimana ya terbangnya ya, gitu. Nah, itu semua nabi gitu kan ya. Dari yang kaya gitu ya, dengan ujiannya masing-masing digambarkan oleh Allah SWT untuk kita ambil pelajaran gitu. Nah, itulah teman-teman semua. Itu yang ketakwaan yang digambarkan oleh Allah SWT melewati para nabinya gitu ya. Itu teman-teman semua. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana dengan ya kemudian sosial kita. Teman-teman semua ya, mutakin ini kemudian berdampak pada sosial. Nah, perlu kita sadari teman-teman semua bahwa orang yang dia beriman kepada Allah SWT dan kemudian dia mengiman kepada Rasul dan menjalankan syariat Islam, maka dia pasti berdampak baik untuk orang lain. Gitu, teman-teman. Orang yang dia cinta sama Allah dan cinta sama Rasul pasti berdampak baik di tengah-tengah masyarakat. Itu sudah pasti teman-teman semua. Ketika dia benar meneladani meneladani Rasul, ya kan, dengan atas dasar keimanan kepada Allah, maka dia pasti berdampak positif untuk orang lain. Dan bahkan bukan orang lain, dia sendiri. Dia akan merasakan dampak positifnya. Itu sudah menjadi kepastian teman-teman semua. Oke? Nah, gitu. Jadi orang yang dia cinta sama Allah, cinta sama Rasul itu pasti dia berdampak kepada orang lain, berdampak baik, gitu. Karena dia mencintai yang wajib dicintai dan itu benar-benar menjadi pokok, gitu teman-teman. Oke, itu yang mungkin semoga bisa kita tanamkan sebelum kita mati, teman-teman semua. Kita semoga menjadi orang-orang yang seperti itu, teman-teman semua, menjadi ya para luar biasa ya mereka itu ya, orang-orang soleh itu, teman-teman semua. Ketika kita melihat istiqomahannya gitu kan ya dalam ibadahnya dan sebagainya, teman-teman semua, itulah yang mungkin perlu kita coba bisa kita ambil nggak ya salah satunya gitu ya. Misalnya nih pada hari ini mungkin kita hari ini belum bisa menjadi ahli tahajud, maka mungkin minimal kita menjadi ahli duha. Atau misalnya kita belum bisa duha, minimal kita menjadi ahli tadarus gitu ya. Atau kita misalnya nggak bisa menjadi ahli tadarus, mungkin kita hanya bisa berbakti kepada orang tua, itu tidak masalah teman-teman semua. Maka insya Allah teman-teman semua, semoga kita bisa melangkahi terus teman-teman semua ya. Sampai kapan? Sampai kita mati gitu ya. Wallahualam kita matinya kapan? Kita nggak tahu gitu teman-teman semua. Jadi insya Allah semoga kita bisa mendapatkan waktu terbaik kita untuk mati gitu, teman-teman semua. Ya, maka hidup itu cuma sekali. Maka
rasakanlah, dan mati itu juga sekali, maka persiapkanlah. Mungkin itu teman-teman semua yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang tadi 3. Semoga bermanfaat. Oke, makasih Kak Isan atas jawabannya. Gimana Mbak Nabila? Ada tanggapan dari jawaban Kak Isan tadi? Atau sudah cukup? Oke, oke, ini cukup ya. Oke, kalau teman-teman yang lain masih ada mau bertanya boleh. Ini masih ada waktu 1 atau 2 pertanyaan boleh. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain. Kalau mau bertanya, dipersilakan ya teman. Kalau mau bertanya secara langsung silakan raise hand ataupun dari kolom komentar juga boleh. Oh, udah cukup paham semua ya. Mungkin udah siap untuk menerapin jadi seorang mutakin. Oke, kalau nggak ada, boleh nanya lagi. Oke, nggak apa-apa. Boleh, Mbak Demila. Mau tanya langsung atau dari kolom chat? Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, izin bertanya lagi, Kak. Kan semisalnya nih, kita tuh udah ada sebagian tuh nerapin gitu kan, untuk jadi orang mutakin gitu. Kayak misalnya kan yang kata Kak Isan itu, eh, kita bakalan dijauhin sama teman-teman yang kalau misalnya kita udah ngejalanin nih. Nah, misalnya kita udah ngejalanin separoh gitu kan. Kayak misalnya kan eh, apa kayak tidak terlalu banyak bicara atau hal-hal yang eh, tidak terlalu penting untuk dibahas itu kan di apa bukan dihindari sih kayak menahan agar tidak bicara kita tuh nggak sia-sia dan setiap orang yang nanya tuh baru kita jawab gitu kan. Tapi ngebuat apa, semakin kayak, orang tuh ngejauh karena diri kita tuh nggak terlalu ini ya, apa, nggak terlalu seru atau gimana gitu. Karena kan, menjadi orang mutak itu kan, orang yang terjaga gitu kan. Jadi, Nabila tuh kadang kalau misalnya duduk tuh, kalau, pernah Nabila tuh dengar kata guru Nabila tuh, orang yang mutakin itu yang duduknya tuh, apa, zikir juga gitu kan. Makanya kalau setiap, duduk atau berjalan itu setiap kali, ngelakukan hal itu tuh pasti zikir atau enggak, selalu bilang bahwa, eee orang itu berjalan itu karena Allah, karena kan, dari situ kan pandangan kita itu kan kayak belajar untuk, biar menjaga diri dan menjaga hati agar, selalu, eee, menjalani sesuai yang, kita pelajari gitu kan. Tapi bagaimana tuh caranya biar, kita tuh ngejalani tapi kita juga tetap kayak, eee, nggak terlalu dijauhin orang karena, diri kita tuh terlalu dibilang pendiam atau sombong gitu. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nabila atas pertanyaannya. Gimana Kak Isan? Sebentar, sebentar, sebentar ya. Sebentar, mungkin berapa menit. Oke, untuk pertanyaan tadi kalau nggak salah itu terkait dengan kalau jadi mutakin itu kan terkesan kayak dijauhin orang gitu ya. Karena kan tadi kata Kak Isan juga kalau kita mau jadi mutakin itu kalau di masa sekarang itu kan harus menjadi asing gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan dari Mbak Nabila, gimana caranya biar kita tetap jadi mutakin, tapi kita nggak terlalu dijauhi oleh orang lainnya. Oke, benar Mbak Nabila? Kayak gitu pertanyaannya, secara singkatnya ya. Iya. Iya, benar, Kak. Oke, nanti akan dibahas oleh Kak Isan ya. Siap.
Oke, selagi nunggu Kak Isan mempersiapkan untuk menjawab pertanyaannya, buat teman-teman yang mau bertanya lagi boleh nanti boleh dipersiapkan pertanyaannya. Kita masih ada waktu kok. Kalau mau bertanya. Oke, bismillah ya. Eh, jadi mungkin ini yang ya betul ya. Ini bisa jadi kita rasakan ya teman-teman semua. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ketika kita ingin menjadi orang yang kemudian berhijrah ya teman-teman semua, di masa kita hijrah teman-teman semua, mungkin itu ada yang mungkin kita rasakan seperti itu, bahwa kita mungkin terasa menjadi orang yang boring mungkin ya teman-teman semua ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya kemudian kita menjadi terlihat boring? Mungkin ya. Apakah memang zikir itu kemudian menyebabkan kita menjadi orang yang ngebosenin? Ya, kita perlu lihat juga. Apakah zikir kita itu kemudian membuat kita tuh menjadi orang yang tidak friendly gitu ya, atau misalnya terbatas dalam pertemanan? Kita juga perlu lihat gimana. Nah, maka teman-teman semua, yang perlu kita mindset kan teman-teman semua ya, yang perlu kita tanamkan bahwa insya Allah ketakwaan itu tidak akan melahirkan kepada kesengsaraan, gitu kan ya. Insya Allah teman-teman semua. Nah, tapi akhirnya kemudian kita perlu sadari ketika kita zikir kepada Allah, ya kan? Kita mempererat hubungan kita terhadap Allah. Nah, kita juga perlu sadari bahwa kita juga punya tugas untuk mempererat diri kita dengan saudara yang lain, ya kan? Maka kita bagi bahwa kehidupan kita tuh ada tiga tugas ya, bahwa yang pertama adalah kita hablum minallah, yang kemudian hablum minan nafsi, dan juga yang ketiga hablum minan nas. Bahwa kita zikir kepada Allah itu adalah mempererat hubungan kita terhadap Allah. Nah, kemudian hablum minan nafsi, kita berpakaian rapi gitu kan ya, kita kemudian menjaga aurat kita, itu adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan diri kita sendiri, ya kan? Kita jaga aurat kita makan dengan makanan yang kemudian sesuai dengan apa yang perlu dimakan kan gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, bahwa jangan lupa bahwa kita hidup di dunia itu nggak sendirian, ya kan? Kita hidup di dunia itu nggak sendirian, bahwa kita hidup juga adalah bersama manusia-manusia yang lain, gitu kan ya. Kita hidup nggak diciptakan oleh Allah SWT itu, Nabi Adam tuh nggak sendiri, tapi ada Hawa, gitu kan ya. Kemudian lahirlah keturunan-keturunan hingga kita akhirnya menjadi keturunan Adam yang entah ke seberapa ribu miliar gitu kan, yang nggak tahu Allah alam. Nah, tapi pada intinya teman-teman semua, itu perlu kita lihat ya, jangan-jangan kita kemudian kita fokus kepada hablum minallah, ya kan? Kita fokus kepada hubungan kita kepada Allah, tetapi kita melupakan bahwa kita adalah harus kemudian berbuat baik juga kepada sahabat kita, gitu kan ya, teman-teman kita dan sebagainya, gitu. Kemudian yang ketiga, ya kan, diri kita sendiri. Nah, ada sebuah dalil di surat Al-Baqarah tuh, di situ terdapat lafaz fid dunya wal akhirah wa yasaluna kanil yatama qul islahul lahum khair. Nah, saya mencoba melihat tafsirnya itu di tafsir jalan lain teman semua, apa makna fid dunya wal akhirah. Nah, maka makna fid dunya wal akhirah ini adalah kita hidup itu kemudian seimbang antara, bukan seimbang ya, maksudnya kita hidup tuh sesuai dengan porsinya, bahwa dunia itu ada porsinya, kemudian akhir itu juga ada porsinya, gitu ya. Nah, kita di situ kemudian saya mencoba melihat syarahnya teman-teman semua. Di syarah sawinya itu yang saya dapat ya teman-teman semua, mungkin bisa dilihat juga bahwa kita beramal di dunia itu tidak menjadikan diri kita tuh kemudian berat. Maksudnya apa? Akhirnya kita merasa ibadah tuh membebani kita, gitu kan ya. Pernah nggak kerasa kayak gitu? Bahwa kita fokus ibadah aja, tapi kemudian kita merasa kok berat banget gitu kan ya, tetapi dipaksain. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Atau kemudian, nah maka akhirnya di situ eh, kita diminta ya kan, di situ di syarahnya itu bahwa kita beramal itu adalah dengan kesanggupan kita, ya kan ya.
Nah, tetapi kemudian dunia juga itu kita melaksanakan bukan berarti kita kemudian lalai terhadap akhirat gitu teman-teman. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat kita. Nah, itu perlu kita lihat juga bahwa kita perlu seimbang antara kita mencari nafkah, misalnya seorang suami dan sebagainya, dengan kita kemudian hablum minallah itu senantiasa juga semoga bisa tetap terhubung terhadap Allah SWT gitu. Jadi itulah yang pentingnya kita bahwa ketika kita hijrah teman-teman semua kita tidak menjadi bahwa kita hanya berdua di dunia antara Allah dan kita enggak. Tetapi di sisi kita itu juga banyak manusia lain gitu teman-teman semua. Nah, maka eh, Rasulullah SAW kan bersabda bahkan kul khairan auliyasmut itu ya teman-teman semua ya. Bahwa ya singkatnya mungkin potongan hadisnya seperti itu bahwa kita dituntut untuk berkata baik atau diam. Nah, maka yang dituntut di awal itu apa? Perkata baik. Ya kan ya? Atau kemudian jika kita tidak bisa, kemudian maka kita diam gitu. Nah, maka pesan kita buat yang kita hari ini kita sedang hijrah teman-teman semua, jangan kemudian semoga kita bisa ya teman-teman semua, bahwa jangan kita merasa kita sudah hijrah kemudian kita meninggalkan teman-teman kita. Ya kan ya? Kayaknya jadi nggak so asik gitu kan ya, jadi so asik sendiri gitu kan ya. Nggak, tapi kemudian coba bisa nggak kita ajak teman-teman semua. Ajak mereka kemudian taatnya bersama-sama gitu kan ya. Nah, maka insya Allah itu luar biasa pahalanya teman-teman semua, ya kan? Nah, itulah yang coba kita rasakan hari ini teman-teman semua, betapa luar biasanya sangat sulitnya gitu ya teman-teman semua menjadi orang-orang yang kemudian tidak ngaji pada hari ini, gitu kan ya. Menjadi muslim yang kemudian terombang-ambing dalam kebingungan, gitu kan ya. Mereka perlu orang-orang yang seperti teman-teman semua di sini yang haus terhadap ilmu. Itu benar-benar teman-teman semua. Karena kajian pada hari ini itu bukan orang tuh nggak mau, bisa jadi orang tuh nggak tahu mau ngaji di mana, betul nggak? Kajian mana yang itu apa yang ingin yang dia bisa masuki kan gitu kan ya. Karena pada saat ini statement-statement pengajian itu dianggap buruk, seorang teroris lah gitu kan ya. Kemudian dia akhirnya kemudian itu menjadi kebingungan dia, karena ya ini menjadi dampak buruknya bahwa ya negara kita hari ini tidak memprioritaskan itu gitu kan ya. Bahkan ya kalau kita menyerempet-rempet ke pemerintahan teman-teman semua bahwa ya kan Kementerian Agama itu kan menghapuskan dua mata pelajaran yang sangat penting dalam Islam gitu kan ya. Itu aja dihapus teman-teman semua gitu. Karena betapa umumnya pada hari ini gitu teman-teman semua. Nah, tugas kita itu teman semua bukan hanya kita hablum minallah, tetapi kita hablum minan nafsi dan juga hablum minan nas. Bahwa kita punya hubungan terhadap diri kita sendiri dan juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Maka insya Allah teman-teman semua ketika kita menggabungkan tiga itu, maka insya Allah kita akan menjadi yang kemudian berdampak baik untuk sesama. Gitu ya. Maka zikir itu tidak akan menghalangi kita untuk mendapatkan teman. Zikir tidak akan menghalangi kita untuk menjadi orang yang ya tetap bisa berbuat baik kepada orang lain gitu ya. Dan zikir itu tidak menjadikan kita sok asik sendiri gitu enggak. Tidak ada masalah. Tapi insya Allah dengan zikir gitu ya. Teman-teman semua itu membarengi dengan kita kemudian hablum minan nasnya tadi teman-teman semua. Mungkin semoga terjawab ya Kak. Semoga itu menjadi ya ladang pahala baru untuk kita semua teman-teman semua, bahwa ya tadi ya mungkin secukupnya itu yang mungkin bisa saya jawab pada hari ini. Ada mungkin yang ditanyakan lagi ya mungkin ya. Mungkin itu. Wallah alam. Oke, terima kasih Kak Ihsan atas jawabannya. Gimana Mbak Nabila? Baik ya, sudah cukup. Alhamdulillah. Oke, oke, terima kasih Mbak Nabila atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga Kak Ihsan atas jawabannya untuk pertanyaan dari teman-teman. Oke, karena eh, oke, mungkin dari teman-teman sini udah pada paham ya. Rata itu yang nanya tuh cuma sedikit tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman di sini yang udah hadir dan join itu mendapatkan inti dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Ihsan. Oke, untuk cerita jawab mungkin kita tutup ya teman-teman. Selanjutnya mungkin sebelum kita tutup ada pesan atau closing statement dari Kak Ihsan, boleh? Oke, silakan Kak Ihsan kalau ada pesan atau closing statement sebelum nantinya kita tutup. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya teman-teman? Saya juga bingung kalau misalnya disuruh closing statement. Eh, apa ya? Menjadi ntar saya cari dulu apa ya teman-teman semua ya. Oke,
ini yang saya rasakan aja ya teman-teman semua ya, beberapa hari ini teman-teman, bahkan mungkin beberapa tahun yang lalu. Eh, menjadi orang yang beriman teman-teman semua, menjadi kita yang baru hijrah teman-teman semua mungkin ya, itu akan ada rasa kemudian kita merasa yang paling taat gitu. Itu bisa jadi muncul teman-teman semua. Kita merasa lebih baik dari orang lain, itu mungkin bisa jadi terjadi karena kita pada saat itu masih pada tahap awal. Ketika kita bisa merasakan itu, maka kita pada saat itu kita merasakan pada tahap awal kita menjadi orang-orang yang hijrah ya teman-teman semua. Nah, tapi ketika itu dirasakan teman-teman semua merasa paling takwa gitu kan ya, paling soleh, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman semua kemudian senantiasa merendahkan ya, sedikit demi sedikit merendahkan gitu kan ya. Karena itu disebutnya kan ini ya, apa namanya, bukan ilmu padi ya teman-teman semua. Jadi ketika kita baru merasakan sebuah ilmu teman-teman semua, pengetahuan baru gitu kan ya, itu akan muncul rasa kesombongan, bisa jadi teman-teman semua. Karena pas itu kita merasa kayaknya orang-orang belum tahu kan gitu ya, dan sebagainya. Nah itu mungkin kita akan rasakan ini cuman ini aja bisi gitu kan ya, bisi teman-teman semua bertemu dengan kondisi seperti ini teman-teman semua. Teman semua merasa lebih apa semenjak hijrah kita misalnya, awalnya misalnya nih kita ke masjid pas masih maksiat teman-teman semua, pas kita masih maksiat kita ke masjid itu merasa paling berdosa ya kan gitu ya, kita merasa kayaknya orang tuh soleh semua gitu kan ya. Tapi ketika kita sudah hijrah, belajar tentang sholat dan sebagainya, justru kita kemudian mengganti pekerjaan kita dari awalnya kita insecure terhadap orang lain, kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain. Iya kan gitu. Sholatnya kita kemudian malah justru mencari kesalahan imam, gitu ya. Pernah nggak terjadi dalam diri kita? Gitu kan ya. Apa namanya? Kayaknya orang tuh sholat gak benar banget sih kan gitu dan sebagainya. Gitu kan ya. Itu hati-hati ketika kita muncul, ketika kita sudah memiliki ilmu. Gitu teman semua. Itu bisa jadi muncul gitu kan ya. Merasa lebih baik dari orang lain gitu kan ya, merasa kita yang paling benar gitu kan ya. Maka itu jangan sampai kemudian itu menjadi darah daging kita ya, biarkanlah itu menjadi ya sebuah makanan yang itu kemudian menjadi kotoran lah teman-teman semua ya, jangan diserap menjadi daging gitu. Nah itu teman-teman semua. Nah ini kemudian kuncinya seperti apa teman-teman semua. Saya mendapatkan nasihat ya kan ya di sebuah kitab teman-teman semua yang dikarang ya teman-teman mungkin sudah tahu ya, ada seorang syekh yang berasal dari Palestina gitu kan ya. Seorang syekh ini kemudian apa namanya memberikan clue gitu kan ya kepada kita yang sedang ingin menyebarkan kebaikan teman-teman semua. Ya, ini adalah Syekh Taqi dan Adam Hani, semoga Allah merahmati beliau dan menyirami ya beliau dengan rahmatnya gitu kan ya, dan juga menyinari kuburnya beliau. Nah beliau itu menuliskan bahwa ketika teman-teman semua ingin menjadi orang-orang yang menyebar kebaikan, menjadi para pendakwah, menjadi orang-orang yang hijrah teman-teman semua pada hari ini, maka teman-teman harus menjadi kuat terhadap pendiriannya, tetapi tidak menutup telinga terhadap nasihat orang lain, gitu ya. Jangan menganggap bahwa kita ketika memerintahkan seseorang gitu kan ya, apa namanya, contoh misalnya ya, gitu ya, kita harus seperti ini gitu kan ya. Kita ketika kita mengerahkan gitu kan ya, kita harus juga buka telinga kita bahwa kita butuh nasihat orang lain, ya kan. Pendapat kita itu kita harus kita harus mengikuti ya kan. Ibadah kita tuh harus sesuai dengan pendapat yang paling kuat ya kan, pendapat yang rojih istilahnya ya, pendapat yang itu sahih gitu kan, yang benar. Nah tetapi kemudian kita jangan menutup telinga kita bahwa misalnya ada hadis yang lebih sahih, ada hadis yang lebih kuat gitu kan ya, di antara kita mungkin yang sudah memiliki ilmu teman-teman semua ya kan gitu. Kayak itu jangan menutup telinga kita gitu kan ya, karena itu penyakit orang pintar tuh gitu ya kan ya, penyakit orang pintar tuh nggak mau dengerin orang lain. Maka belajar ngomong gitu kan itu mungkin bertahun-tahun, tetapi belajar mendengar itu seumur hidup gitu ya teman-teman semua ya. Maka ketika kita berpendapat sesuatu gitu kan semua atas keyakinan kita gitu, atas ya dalil yang kita tahu teman-teman semua, maka jangan sampai kita menutup telinga terhadap orang lain, siapapun itu yang berkatanya, baik itu anak kecil, baik itu orang umum gitu kan ya, baik itu mungkin bisa jadi murid kita atau kalau teman-teman punya murid gitu kan ya, itu teman-teman semua ya.
Karena jangan sampai kita kemudian menjadi keras kepala atas ilmu kita sendiri. Itu sih mungkin Mas Praka yang bisa saya sampaikan untuk nasihat diri saya sendiri sebenarnya. Dan juga semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, mungkin lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan Kak Isan atas materinya, atas waktunya untuk malam hari ini telah mau sharing session bersama member-member Hype-nya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir untuk sharing session kita pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita tutup untuk sharing session kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga mungkin terjadi kesalahan selama sharing session ini berlangsung. Kita tutup dengan istighfar sebanyak mungkin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Prakasuta pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.